Hari Jumat kemarin seolah menjadi titik sejarah penting bagi seteru panjang antara motivator kondang Mario Teguh dengan Aryo Kiswinar Teguh. Bagaimana tidak, setelah 3 bulan lebih berjibaku larut dalam konflik panas yang melibatkan tantangan tes DNA demi membuktikan bahwa Aryo Kiswinar adalah benar putra kandung Mario Teguh, kemarin untuk pertama kalinya Aryo Kiswinar menjalani tes DNA di Pusdokes Rumah Sakit Polri. Bersama dengan Aryani sang ibu, Kiswinar pun menjalani rangkaian pengambilan sampel darah hingga rambut terkait dengan pelaporan hukumnya ke Polda Metro Jaya atas Mario Teguh beberapa waktu lalu. Uniknya alih-alih tegang, suasana tes DNA yang dijalani Aryo Kiswinar kemarin justru diwarnai atmosfer sersan alias serius tapi santai seperti ini. Dan mengejutkan, tak banyak yang tahu bahwa sebelum proses tes DNA yang dijalani Aryo Kiswinar kemarin, Mario Teguh justru telah lebih dulu menjalankan tes DNA yang diajukan oleh pihak Polda Metro Jaya secara diam-diam. Sontak saja, teka-teki baru pun mencuat, melontarkan tantangan tes DNA lebih dulu kepada Kiswinar, tapi mengapa kini ketika menjalani tes DNA dari Polda Metro Jaya, Mario Teguh justru merahasiakan proses pengambilan sampel DNA-nya sendiri? Ada apa dengan Mario Teguh? Jika tidak ada yang salah, mengapa ada kesan ditutup-tutupi di balik proses tes DNA Mario Teguh? Bahwa betul telah dilakukan tes DNA atas Pak Mario Teguh. Karena perintah penyidik ya, ini karena sudah dalam laporan polisi dilakukan tes DNA. Ya memang mendadak sehingga dan juga ini sebenarnya kan pro justisia, tapi saya juga malah kaget juga, media sudah tahu semua, entah dari mana. Ya bagus lah gitu kan, ya ada kelegaan buat Papa mengikuti prosedur gitu kan. Sebenarnya kan supaya cepat selesai, kan itu kan maunya selesai dengan baik. Ya kalau selesai dengan baik ya ikuti prosedur, dan alhamdulillah kemarin Papa ikutin prosedur, jadi ada kelegaan juga. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Jika Mario Teguh lah yang pertama kali melontarkan tantangan tes DNA untuk membuktikan keabsahan status Aryo Kiswinar, tapi mengapa ketika akhirnya menjalani tes DNA, Mario justru merahasiakan prosesnya? Sempat mengurungkan niat tes DNA, tapi kemudian berubah arah mengajukan permohonan tes DNA bersama Aryo Kiswinar pada DVI atau Disaster Victim Identification. Benarkah Mario malu karena justru nyata-nyata menjalani tes DNA akibat pelaporan hukum Kiswinar? Ambil yang pasti, yaitu saya menginginkan tes DNA, saya meminta Ibu Elsa Syarif untuk mengajukan permohonan ke DVI untuk melakukan tes DNA. Jangan dengar yang lain. Oh, itu perintah penyidik, bagian dari laporannya Kiswinar sebenarnya. Dan Pak Mario Teguh sebagai warga negara yang baik kan dipanggil oleh penyidik untuk di BAP, dia patuhi ya, patuh hukum. Kemudian disuruh tes DNA ya dipatuhi juga. Karena kita posisinya pada saat ini membantu tugas penyidik untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik dan benar secara profesional ya. Ya, silakan, itu haknya orang untuk mengirim, tapi yang jelas kami hanya mau melakukan dari permintaan penyidik sendiri kepada DVI ataupun melalui mekanisme yang ada. Yang poinnya dalam permasalahan 310, 311 ini, di mana Aryo Kiswinar beserta ibunya merasa dia tidak diakui sebagai anak kandung dari MT, karena MT menyatakan bahwa memiliki anak 2 orang dari perkawinan yang sekarang. Yang pertama. Yang kedua menyatakan bahwa tersirat oleh Ibu Aryani ini, anak itu adalah Aryo Kiswinar itu adalah hasil hubungan dengan Mr. X yang disebutkan, bahwa itu sudah dijelaskan. Itu aja. Jadi kami harus mendalami silsilah ini, kapan pernikahan mereka, kapan Aryo Kiswinar dilahirkan. Kami kan otomatis akan memeriksa nih semua-semua ini nanti.
Apa yang terjadi dengan Mario Teguh? Sempat garang menantang tes DNA, namun berbalas sikap siap Aryo Kiswinar yang didukung Aryani sang mantan istri yang meyakinkan bahwa tes DNA Aryo bakal positif mengukuhkan posisi Aryo sebagai putra kandung Mario. Mungkinkah kini pihak Mario Teguh jadi gentar? Entahlah, yang pasti pasca menjalani tes DNA secara diam-diam, kini yang dilakukan pihak Mario Teguh adalah menanti kepastian hasil tes DNA sambil merajut asa. Jadi selanjutnya ya kita menunggu hasilnya saja. Ya harapannya selesai lah ya. Jadi seperti di konferensi pers yang lalu kan Pak Mario mengharapkan di usianya yang sudah 60 itu dia ingin dapatkan kepastian hukum tentang walaupun sebenarnya kepastian hukum itu sudah ada dengan akte kelahiran, tapi kepastian material yang saya sebutkan itu kan kepastian formil, kepastian material, dan menurut Pak Mario masa depan demi masa depan Kiswinar. Yang menurut saya juga sebenarnya Kiswinar kan sudah tidak perlu lagi, dia sudah dewasa kok. Dan kalau ada ikatan batin sebagai anak, kalau ada ikatan batin sebagai anak dan ayahnya, dan kalau ada perasaan sayang seperti yang selalu ditekankannya, mengapa dia melakukan pengungkapan kepada publik tanpa menghubungi saya lebih dulu? Secara pribadi untuk membicarakannya sebagai anak yang katanya menghormati dan mencintai ayahnya. Mengapa dia membiarkan orang yang katanya adalah ayahnya dihujat dan dihina seperti saat ini, bahkan di akun sosmednya sendiri. Setiap kali saya meminta tes DNA pada masa-masa setelah perceraian pun, jadi setelah perceraian saya tetap meminta. Ibu Aryani tetap menolak dan mengulang-ulang pernyataannya bahwa Kiswinar bukan anak saya. Kebahagiaan justru tengah membuai bintang sinetron Pangeran 2, Vita Anggraini. Pasalnya, jelang pernikahannya dengan sang kekasih Jenny Iqbal hari ini, Vita menjalani serangkaian upacara adat Bugis yang unik dan mengundang haru. Salah satunya Malam Mapaci, yang berarti malam pensucian diri. Nah, seperti apakah kebahagiaan dan keharuan Vita menjalani Malam Mapaci jelang pernikahannya? Benarkah ia sempat mencuri-curi waktu untuk menengok keadaan sang calon suami jelang menikah? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara berikut ini.